Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pangan. Perkenalkan, saya Nur Fitriana M. Baduy, adapun teman saya Esmeralda Megina Tasya, Nurwana, Iwin Dasari, Cecilia, Rifka Nur Ada, dan Sakti Muhammad Jafid. Apa sih produk GMO itu? Apa sih kelebihan dari produk GMO? Nah, setiap tahun pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat, sehingga kebutuhan produk pangan juga ikut meningkat. Pangan transgenik atau GMO food atau genetically modified organism merupakan hasil rekayasa genetika yang tujuannya adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki kualitas unggul. Beberapa kelebihan dari produk GMO food ini yaitu dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan kualitas dan mutu pangan, serta diklaim juga dapat mengatasi masalah populasi dan krisis pangan yang tengah terjadi sekarang ini. Berbagai kelebihan dari produk GMO membuat produk tersebut mudah diterima. Beberapa orang berpendapat bahwa produk GMO food dapat menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai tomat GMO yang merupakan produk GMO food yang sekarang telah tersebar di Indonesia. Baik proses pembentukan tomat GMO, manfaat tomat GMO, serta apa sih efek samping dari tomat GMO? Check it out! Adapun rumusan masalah pada makalah ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan tomat, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tomat GMO, yang ketiga, bagaimana proses pembuatan tomat GMO, yang keempat, apa saja manfaat serta bagaimana kualitas dari tomat GMO, dan yang kelima, yaitu apa saja efek samping dari tomat GMO. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari makalah ini. Adapun tujuan dari makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tomat, yang kedua untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tomat GMO, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tomat GMO, yang keempat untuk mengetahui apa saja manfaat serta bagaimana kualitas dari tomat GMO, dan yang terakhir yaitu yang kelima untuk mengetahui apa saja efek samping dari tomat GMO. Terima kasih. Lycopersicon esculentum atau biasa kita kenal dengan sebutan tomat merupakan salah satu tanaman yang baik segar maupun olahan, memiliki kandungan gizi yang baik, memiliki vitamin serta mineral yang baik untuk kesehatan tubuh, mengandung vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Di mana tomat ini merupakan salah satu komoditi yang mudah rusak karena memiliki kandungan air yang cukup tinggi, di mana daya tahan dari tomat ini sekitar 3-4 hari. Karena mengandung pektin, sehingga tomat ini dapat dijadikan sebagai selai, di mana pektin yang dikandung dari sari buah-buahan akan bereaksi dengan gula dan asam yang akan membuat menjadi kental. Contoh produk yang terbuat dari olahan tomat yaitu seperti saus tomat, sup tomat, pasta tomat, sehingga kita dapat mengkonsumsi tomat dengan berbagai variasi dengan manfaat yang sangat banyak. Salah satunya sebagai penangkal radikal bebas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tomat GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan GMO. GMO atau Genetically Modified Organism merupakan organisme yang gen-gennya telah mengalami modifikasi melalui metode rekayasa genetika. Nah, perlu kita ketahui bahwa organisme yang telah mengalami modifikasi ini akan memiliki sifat yang baru atau sifat yang berbeda dengan induknya. Nah, salah satu bahan pangan yang telah mengalami modifikasi yaitu buah tomat. Nah, tomat GMO merupakan buah tomat yang gen-gennya telah mengalami modifikasi melalui rekayasa genetika. Nah, secara umum, buah tomat yang kita ketahui yaitu buah tomat yang memiliki rasa asam dan terdapat banyak biji. Namun, dengan adanya metode rekayasa genetika ini, kita dapat memperoleh buah tomat yang memiliki rasa manis, sedikit biji atau bahkan tanpa biji, dan juga buah tomat yang resisten terhadap hama, virus, dan penyakit. Terima kasih. Yakni mekanisme pembentukan tomat GMO dengan metode penyisipan gen antibeku. Yang pertama yaitu gen antibeku didapatkan dari hati ikan founder. Selanjutnya,
gen antibeku ditanam pada bakteri E. coli dan dapatkan DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditanam kembali pada bakteri E. coli. Lalu, DNA pada sel tomat diisolasi dengan nitrogen cair. Sel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan disentrifugasi. Lalu, enzim ditambahkan pada DNA tomat dan plasmid. Nah, di dalam plasmid itu terdapat gen antibeku yang akan bergaul dengan sel tomat. Lalu, DNA sel tomat ditanam pada media nutrien. Lalu, bibit tanaman tomat yang telah tumbuh ditanam, kemudian tumbuhlah tomat transgenik dengan satu selnya terdapat gen antibeku. Menjelaskan tentang manfaat GMO pada tomat dan kualitas GMO pada tomat itu sendiri. Manfaat GMO pada tomat. Yang pertama, tomat resisten terhadap suhu rendah. Kita tahu bahwa dasarnya tomat itu tidak bertahan pada suhu rendah atau suhu dingin. Di mana biasanya di kehidupan sehari-hari tomat disimpan pada tempat-tempat seperti kulkas. Nah, di zaman teknologi ini muncul GMO pada tomat, yaitu di mana teknologi memasuki ranah buah-buahan maupun sayur-sayuran, termasuk tomat itu sendiri. GMO pada tomat itu dilakukan dengan cara substitusi gen ikan kutub dingin, di mana gen yang diambil itu akan disubstitusi pada tomat dan menghasilkan virus klon GMO yang baru, di mana virus klon GMO yang baru dapat menghasilkan tomat yang bertahan pada suhu rendah ataupun suhu dingin. Tomat yang memiliki masa simpan yang lebih panjang. Kita tahu pada dasarnya tomat memiliki masa simpan yang cukup pendek, yaitu antara 7-8 hari. Hadirnya GMO pada tomat yaitu dengan menginsert antisense gen PG pada tomat itu sendiri yang menghasilkan shelf life yang lebih panjang. Yang ketiga, ada tomat yang memiliki antosianin yang sangat tinggi, di mana kita tahu sel antosianin sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai mencegah tumbuhnya sel kanker, yang kedua tumor, dan penyakit-penyakit dalam yang sifatnya merusak. Kemudian hadirnya GMO pada tomat itu sendiri yaitu dengan mensubstitusi persilangan gen antara beri dan tomat yang menghasilkan kandungan sel antosianin pada tomat yang sangat tinggi itu sendiri. Selanjutnya, kualitas GMO tomat. Yang pertama, tomat memiliki bentuk dan warna yang lebih menarik. Yang kedua, tomat memiliki kandungan antosianin yang lebih tinggi. Yang ketiga, tomat GMO lebih kuat akan hama dibanding dengan tomat organik. Yang keempat, tomat transgenik lebih bermutu dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding tomat organik. Yang terakhir, tomat memiliki kandungan air yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Tomat GMO atau tomat yang telah termodifikasi secara genetik memang memiliki banyak manfaat. Namun, dari sekian banyak manfaat tersebut, tomat GMO juga memiliki efek samping yang dapat ditimbulkan, seperti dapat menimbulkan alergi, keracunan, dan bahkan dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Selain itu, efek samping dari tomat GMO ini juga dapat menyebabkan pergeseran gen, sehingga setelah 10 tahun mikroorganisme atau cacing tanah yang terdapat dalam tanah di mana tanaman tomat tersebut ditanam mengalami kematian, sehingga dapat menyebabkan mempengaruhi struktur tanah atau bahkan tekstur tanah yang ditumbuhi tomat tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, tomat adalah tanaman sayuran yang memiliki komposisi zat gizi yang baik untuk kesehatan. Kedua, tomat GMO merupakan buah tomat yang telah dimodifikasi menggunakan metode rekayasa genetika sehingga memperoleh buah tomat
yang lebih unggul dari tomat sebelumnya. Ketiga, proses pembentukan tomat GMO menggunakan gen anti beku dari jenis ikan flounder. Kemudian, DNA ikan tersebut disisipkan pada DNA tomat dengan bantuan enzim restriksi dan enzim ligase, lalu ditumbuhkan pada media nutrien selektif. Keempat, manfaat dari tomat GMO yaitu tomat menjadi resisten terhadap suhu rendah, masa simpan yang lebih panjang, dan kandungan antosianinnya yang lebih tinggi. Adapun kualitasnya yaitu memiliki bentuk, warna, dan rasa yang lebih menarik, serta lebih tahan terhadap serangan hama dibanding dengan tomat organik. Dan yang terakhir, pada keadaan tertentu, efek samping dari tomat GMO yaitu dapat menyebabkan alergi dan bakteri di dalam perut dapat menjadi resisten terhadap antibiotik.